itu yang akan kami lakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia ini pada 2024 maksimal 2025 yang akan datang. Komisi 2 DPR RI merupakan salah satu dari 13 komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, pertanahan, dan juga pemberdayaan aparatur. Dalam masa periode 2024 sampai 2029, Komisi 2 DPR RI diketuai oleh Muhammad Rifki Nizami Karsayuda dari Partai Nasdem dan juga 4 wakil ketua diantaranya adalah Dede Yusuf dari Partai Demokrat. Salah satu mitra dari Komisi 2 adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan RB. Komisi 2 sampai saat ini berkomitmen untuk terus mengawal penuntasan tenaga non-ASN khususnya yang terdata dalam pangkalan database BKN melalui pendataan non-ASN pada tahun 2022. Kami memiliki data dari BKN dan Kemenpan RB, ada lebih kurang 1,7 juta orang honorer yang telah masuk database di BKN. Dan database ini sudah ditutup. Dari 1,7 juta honorer yang masuk di BKN, itu baru 1,3 juta orang honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 yang lalu. Dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus pun Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap dijadikan P3K paruh waktu. Komisi 2 DPR RI kembali menyinggung mengenai skema P3K paruh waktu yang akan ditujukan bagi para honorer yang tidak dapat lolos menempati formasi. Adanya skema paruh waktu ini dimaksudkan untuk menampung para honorer yang saat ini tidak mendapatkan formasi agar nanti menjadi daftar tunggu untuk dapat ditempatkan di posisinya masing-masing pada saat kebutuhan dan anggaran dari instansi sudah ada. Namun, Komisi 2 DPR RI menyadari jika hanya mengandalkan dari instansi atau Pemda, maka penyelesaian honorer untuk menjadi ASN ini akan tertunda semakin lama dan tidak akan pernah selesai. Dalam agenda rapat yang sama, Dede Yusuf selaku salah satu wakil ketua dari Komisi 2 DPR RI juga menambahkan hal tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga sesuai waktu itu Presiden terdahulu pernah menyampaikan bahwa permasalahan honorer P3K harus selesai di bulan Desember. Jadi dari kami Komisi 2 setelah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin. Tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi, masih ada 400.000 yang belum lolos. Jadi 1,3 itu kemarin sudah dikatakan sudah berhasil melewati seleksi. Ternyata isu terbesar itu adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal. Permasalahan klasik yang selama ini dihadapi adalah kurangnya jumlah formasi, dan itu disebabkan oleh pemerintah daerah atau instansi yang tidak mau membuka pintu formasi selebar-lebarnya untuk penuntasan honorer ini. Padahal dari pusat, proyeksi kebutuhan pegawai non-ASN yang akan bisa diangkat menjadi ASN sudah sesuai. Namun pemerintah daerah dengan alasan keterbatasan anggaran dan kemudian ada pembatasan 30% terhadap HKPD menjadikan pemerintah daerah menutup pintu untuk membuka formasi selebar-lebarnya untuk tenaga non-ASN. Hal inilah yang kemudian ditangkap oleh Komisi 2 DPR RI, bagaimana caranya agar dapat menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN ini agar tuntas maksimal tahun 2025 seluruh honorer dapat diangkat menjadi ASN sepenuhnya. Adapun yang 400.000 sisanya yang memilih tidak ikut seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS ataupun karena kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah, provinsi, kabupaten, kotanya tidak menyelenggarakan atau tidak memberikan kuotanya kepada pemerintah pusat, itu yang akan kami lakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena dalam undang-undang tersebut disebutkan prosentase penggajian atau belanja pegawai hanya boleh 30%. Lebih daripada itu dilarang oleh undang-undang itu. Nah, kami berikhtiar agar persoalan ini bisa selesai, prosentasenya akan kita naikkan, agar honorer pada satu pihak akan selesai, karena ini masalah yang tidak pernah selesai di bangsa ini dari dulu sampai sekarang. Di sisi yang lain, kita tentu tetap memperhatikan teman-teman kita fresh graduate untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Komisi 2 terus mengupayakan agar skema pengangkatan honorer menjadi ASN yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2024 ini dapat maksimal diselesaikan pada tahun 2025. Bahkan Komisi 2 akan memberikan peringatan kepada kepala daerah yang terpilih pada pilkada langsung kemarin agar tidak mendahulukan atau mengangkat tim suksesnya untuk menjadi ASN. Kadang-kadang setelah pilkada, siapapun calon bupati terpilih atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau ASN P3K. Untuk itu kami menekankan dengan stressing yang kuat agar melarang, nanti kami minta Kemendagri, melarang bupati terpilih ataupun gubernur terpilih nantinya mendahulukan yang masuk bukanlah mereka yang sudah masuk database dengan ketentuan masa kerja yang lebih lama. Jadi bukan ada yang tiba-tiba diambil lebih dahulu. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya rapat di Kemenpan RB pada hari ini, Senin 6 Januari 2025, di mana Menteri Pan RB Rini Widiantini dalam pertemuan dengan PLT Kepala BKN Haryo Modi Putranto dan juga tenaga ahli utama Menteri Dalam Negeri Suhajardiantoro berupaya mendorong komitmen para pimpinan daerah dalam penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Langkah kolaborasi pemerintah pusat ini dilakukan dalam mempercepat penataan tenaga non-ASN yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selain dengan Kemendagri, Kementerian Pan RB juga mendorong Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk semakin proaktif dalam penataan non-ASN. Jaringan yang dimiliki Kemendagri dan BKN hingga ke daerah-daerah diharapkan bisa mempercepat penataan tenaga non-ASN ini. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagja menjelaskan bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah penguatan komitmen pejabat pembina kepegawaian atau PPK pemerintah daerah dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Hal ini merupakan strategi kolaborasi antara Kemendagri dalam akselerasi penataan non-ASN. Sementara, tenaga ahli Menteri Dalam Negeri Suhajardiantoro menjelaskan akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk mendorong Pemda memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN mengikuti seleksi P3K tahap 2, sebab menurutnya penyelesaian penataan tenaga non-ASN adalah amanat undang-undang yang sudah disepakati secara kolektif. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share video sebanyak-banyaknya dan juga subscribe. Salam pejuang ASN.